Bjorka kembali berulah. Kali ini ia membocorkan data surat rahasia Presiden Joko Widodo termasuk surat dari BIN, data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate dan Ketua DPR Puan Maharani. 9 data diunggah di bridge.to, termasuk surat berlabel rahasia kepada Presiden. Tidak hanya Presiden, sebelumnya Bjorka sudah berulang kali membocorkan sejumlah data. Bjorka pernah mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card sebesar 87 GB. Berisi nomor induk kependudukan, nomor telepon, operator seluler, serta tanggal penggunaan. Bjorka juga mengklaim telah membobol data KPU berupa 105 juta penduduk meliputi NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia. Tidak puas sampai di situ, Bjorka juga sempat mengancam untuk meretas data dari aplikasi My Pertamina. Ia menyatakan ancamannya tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap warga Indonesia yang memprotes kenaikan harga BBM. Mengenai serangan siber ini, Menkominfo Johnny G. Plate justru menyatakan serangan ini bukan menjadi tupoksi kementeriannya, melainkan Badan Siber dan Sandi Negara. Namun demikian, Kominfo hanya bisa bekerja di payung hukum yang tersedia dan aturan yang tersedia. Tidak bisa bekerja melampaui kewenangan, apalagi menabrak tupoksi lembaga atau institusi lainnya. Nah, dalam hal ini ingin kami sampaikan di bawah PP 71 tahun 2019 terhadap semua serangan cyber, leading sektor dan domain penting tugas pokok dan fungsi bukan di Kominfo. Terhadap semua serangan cyber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Menkominfo mengaku telah melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara serta lembaga terkait. Dengan maraknya serangan siber, pemerintah dan negara seolah gagap menghadapi kasus pembobolan data publik ini. Tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dalam hal ini menyangkut keamanan data pribadi patut dipertanyakan. Padahal anggaran negara yang digunakan untuk mencegah kasus pembocoran data lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tinggi. Tahun depan, pagu anggaran kementerian ini mencapai 17,9 triliun rupiah. Kemenkominfo tentu tidak boleh mengelak diri dengan berdalih urusan kebocoran data menjadi ranah BSSN semata. Pengelolaan data di Kominfo pasti beririsan erat dengan pencegahan kebocoran data. Dengan kesadaran ini, Kominfo dan BSSN sudah saatnya memiliki strategi yang lebih jitu agar kebocoran data tidak terjadi lagi. Penangguhan akun Twitter Bjorka dinilai tidak serta-merta menyelesaikan masalah kebocoran data yang kerap berulang terjadi di tanah air. Aksi Bjorka hanya satu dari banyak data yang sudah berhasil dibobol hacker. Sementara antar kementerian dan lembaga masih berkutat pada penguatan fungsi lembaga masing-masing. Saya Jatuh Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara soal data pribadinya yang dibocorkan hacker Bjorka. Erick Thohir meminta para hacker atau ahli digital Indonesia bekerja sama untuk melindungi negara dari serangan hacker asing. Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi soal data pribadinya, yakni mulai dari NIK, nama lengkap, nomor ponsel, kartu keluarga, alamat rumah, pendidikan, golongan darah hingga nomor vaksin yang dibocorkan kepada publik oleh hacker Bjorka. Erick Thohir menilai ulah hacker tersebut dianggap tidak layak lantaran membocorkan data pribadi sejumlah pejabat publik di Indonesia. Masalah kebocoran data, saya rasa pemerintah akan memperbaiki sistemnya, karena memang kalau dulu yang namanya kriminalitas, orang masuk ke rumah kita mengambil barang, sekarang mengambil data. Ya, seperti kemarin, data saya juga dibocorkan, nomor teleponnya, agama saya sebagai agama Islam kemarin dibocorkan, orang tua saya Muhammad Thohir. Cuman dari catatan sedikit, cuman lulusnya kemarin SMA, mesti universitas. Tapi hal itu ya data-data pribadi yang memang dibuka. Tentu saya tidak marah, karena itu merupakan data-data yang saya kira normal sebagai pejabat publik.
tetapi tentu kita harus saling menghargai. Ya, karena data-data itu ada yang memang juga tidak layak untuk dipublikasi. Bukan data saya memang sudah. Dan saya berharap tentu tadi pemerintah bekerja sama, para hackers pun yang kebetulan merasa kurang diapresiasi, bicara juga mulai kepada pemerintah. Ya, supaya kita daripada saling menjatuhkan bangsa kita, justru bagaimana kita justru membangun bangsa kita, karena era digital itu sudah hadir di kita. Justru kita harus bekerja sama, seperti contohnya ketika saat COVID. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, semua bekerja sama. Ya, ahli kesehatan. Nah, kenapa tidak salahnya sekarang pemerintah dan ahli-ahli digital dan hackers justru melindungi negara kita terhadap serangan hackers dari negara asing. Nah, kita harus sangat terbuka, ya. Iya, Erick Thohir satu dari beberapa pejabat negara yang data pribadinya bocor ke publik. Dan Istana menyikapi juga maraknya peretasan data pribadi. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan hingga saat ini tidak ada satu sistem elektronik pun yang diserang. Heru meminta masyarakat agar tidak panik dan tenang. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membenarkan adanya kebocoran data negara. Mahfud menyebut data yang bocor itu belum tentu merupakan dokumen rahasia. Mahfud sudah mendapatkan laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara terkait dengan peristiwa bocornya data. Menurutnya data yang dibocorkan Bjorka adalah data umum yang bisa diambil di beberapa sumber data. Meski bukan data rahasia penting, Mahfud MD mengatakan pemerintah sedang menelusuri penyebab hacker itu bisa mengambil data pribadi para pejabat. Sistem keamanan siber di Indonesia dinilai rentan setelah kasus peretasan data terus berulang yang membuat resah seolah tidak ada yang bisa menjamin data masyarakat itu aman. Dan untuk membahasnya lebih jauh sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ariandi Putra, juru bicara Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Christina Aryani, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam. Malam, Mas Ajat. Terima kasih. Saya ingin langsung ke Mas Ariandi terlebih dahulu. Ini berbicara tentang kewenangan atau fungsi dari BSSN yang sekarang ini menjadi pertanyaan publik begitu ya. Dari hasil penelusuran yang sudah dilakukan, hasilnya apa dari informasi soal kebocoran dan data-data pribadi yang sudah diumbar ke publik ini, Mas Ariandi? Ya, terima kasih Mas Ajat. Kita perlu berikan dan sampaikan kepada masyarakat bahwa penelusuran sedang dilakukan oleh BSSN. Kita melihat bagaimana bentuk-bentuk data yang dipublish dan dipublikasikan di deep web dan dark web oleh Bjorka. Nah, kita terus melakukan koordinasi dan juga mengirimkan notifikasi kepada penyelenggara sistem elektronik terkait dugaan insiden kebocoran data tersebut. Nah, jadi kita terus melakukan update-update terbaru, kita melihat memvalidasi data yang ada, kita mitigasi juga. Kita lihat ada beberapa sampel data yang juga diindikasikan, dipublikasikan ulang oleh akun Bjorka di deep web dan dark web. Baik, artinya apakah betul data terkait dengan hal-hal penting di Kementerian Sekretariat Negara ada yang bocor? Ya, kita sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara. Kita lihat dan kita validasi dengan benar-benar 100% bahwa ini data kita benar-benar validasi dulu. Kita lihat seberapa jauh data-datanya, yang sampel data yang ada, sehingga kita benar-benar nanti bisa memastikan dan memberikan informasi tidak hanya kepada masyarakat tapi juga ke penyelenggara sistem elektronik. Jadi kita sangat hati-hati untuk menyampaikan, kita lihat sejauh mana data-data tersebut benar adanya, Mas. Baik, kalau disebut oleh publik bahwa BSSN tidur dalam hal ini sehingga banyak sekali kebocoran data, apa jawabannya, Mas Ariandi? Ya, tentunya BSSN sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk tahun 2017 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, kita juga aware terhadap dugaan-dugaan insiden kebocoran data. Sesuai dengan Perpres 28 tahun 2021,
BSSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa negara hadir dalam keamanan siber ini, negara hadir dalam dugaan insiden kebocoran data tersebut. Sekalipun sudah nyata-nyata ya ada data publik yang bisa dengan mudah diketahui oleh orang lain begitu. Ya, kita terus lakukan validasi, Mas. Kita benar-benar ingin memastikan bahwa sampel-sampel data ini benar-benar akurat, dan kita lihat tim sedang bekerja dan nanti kita butuh waktu untuk benar-benar menyampaikan kepada publik bahwa sampel data itu cocok atau tidak cocok dengan hasil investigasi dan asesmen yang kita lakukan terhadap setiap penyelenggara sistem elektronik. Baik, apakah hal yang sama dengan konteks seperti sekarang ini artinya bisa sangat terulang? Ya, tentunya kalau kita berbicara bahwa keamanan siber itu sebuah proses. Dia bukan sebuah hasil akhir ataupun sebuah produk yang dihasilkan. Jadi transformasi digital itu berkembang dengan sangat pesat. Semua orang bebas mengakses internet. Jadi keamanan siber terus harus kita galakkan. BSSN juga melakukan literasi terhadap masyarakat. Keamanan itu penting adanya, makanya kita bergandengan tangan dengan semua instansi terkait agar benar-benar bisa menjaga landscape keamanan siber di Indonesia bisa lebih baik di kemudian hari. Baik, BSSN untuk kebocoran data yang sekarang menjadi sorotan publik bertanggung jawab, Mas Arendi? Ya, kita sesuai dengan PP 71 tahun 2019 perlu kita sampaikan bahwa di situ jelas menyebut tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Nah, kita menuju kepada pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Nah, 3 kata kunci ini menjadi penting untuk kita sampaikan kepada publik bahwa PSE bertanggung jawab terhadap sistem elektroniknya. BSSN sesuai tugas dan fungsinya mengeluarkan peraturan BSSN nomor 8 tahun 2020 dan juga Perban BSSN nomor 4 tahun 2021. Baik, saya ingin ke Mbak Christina. Ini kalau berbicara tentang yang sudah terjadi, ini dari wakil rakyat melihatnya seperti apa? Karena tadi ternyata BSSN masih juga tadi ya sesuai dengan undang-undang, ini tanggung jawab bersama. Artinya BSSN sendiri di mana begitu? Mas Ajat, saya mesti mulai dari mana nih? Saya bosan dengar cerita-cerita seperti ini. Sebetulnya kita udah bosan dan saya rasa masyarakat juga bosan ya. Kalau saya lihat catatan saya dalam rapat-rapat dengan BSSN, waktu Februari 2020 nih, 2 tahun yang lalu, saya sudah angkat ke BSSN, apakah BSSN sudah menyusun strategi nasional keamanan cyber? Nah, waktu itu katanya sedang dalam proses, Maret akan sudah bisa diberikan pada kami. Tiap kali rapat, ini saya angkat lagi tiap kali rapat. Sampai terakhir November 2021, jawaban Pak Kepala itu, oh ini baru dalam tahap izin prakarsa dan masih sebatas konsep. Di situ kami sampaikan lagi apa yang perlu kami lakukan dari Komisi 1, dorongan seperti apa yang bisa kami bantu agar pemerintah menganggap ini serius dan ini bisa segera dikeluarkan peraturannya. Karena kita melihat tadi kan diangkat ada soal PP ya, PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Memang betul kalau PSE itu harus memiliki sistem yang aman dan andal. Tapi kan sanksinya di situ sangat minim. Sanksinya cuma administratif. Jadi memang tidak menjadi menjadi efek keharusan gitu bagi PSE untuk menerapkan ini. Karena biayanya kan tidak murah. Sistem yang diterapkan ini harus andal, harus ada SDM yang mumpuni dan lain-lain. Sehingga jika memang mereka belum punya kemampuan untuk itu, satu, atau memang mereka bisa menunda dengan harapan, oh moga-moga sistem kita tidak diretas, ya mereka akan melakukan itu. Nah, jadi satu hal nih yang saya ingin garis bawahi, pemerintah let's wake up ya, ini ada masalah, kebocoran data terus terjadi, dan kita tidak pernah melihat ujungnya gimana, penyelesaiannya gimana. Lucu tadi ada berita Kominfo ya, Menkominfo mengatakan bahwa ini semuanya di BSSN. Selama ini ketika ada kebocoran data dan kami angkat di Komisi 1, Dirjen Aptika selalu bilang, oh sudah kami panggil PSE-nya, sudah kami proses, apakah yang terjadi dan lain-lain. Tidak pernah sekalipun BSSN dilempar dalam diskusi itu ya. Tapi sekarang ketika sudah seperti ini gitu, barulah, oh ini tupoksi BSSN. Nah ini yang saya bilang, pemerintah tidak elok.
untuk saling melempar tanggung jawab seperti ini. Iya. Jadi solusinya apa? Mari kita buat strategi nasionalnya, bagaimana bentuk koordinasi dari semua institusi lembaga pemerintah di sini, sehingga ketika terjadi kebocoran data semuanya sudah jelas. Saya akan masuk ke RUU PDP nanti setelah ini, Mas. Baik, jadi kalau berbicara tentang siapa yang bertanggung jawab, tadi lempar antar kementerian dan lembaga itu tidak perlu terjadi, dua-duanya harus mempertanggungjawabkan ini, Mbak Christina ya? Ya harus, karena memang pemerintah yang harus mengatur lanskap ini. Kominfo membuat aturan main untuk di bidang komunikasi dan informatika, di mana PSE ini bergerak. Jadi tidak bisa juga kemudian langsung memakai satu ketentuan ayat yang bisa menegasikan keharusan untuk menjaga lanskap tadi gitu. Yeah. BSSN juga tidak bisa menyatakan, oh ini tiap PSE harus melakukan keamanan sehingga kami, lah kalian ini tugasnya di keamanan cyber kok, tiap kali dilaporkan ada 400 juta serangan atau apa. Nah, ya serangan-serangan itu masa tidak bisa teridentifikasikan sampai semua ini naik ke permukaan. Jadi saya tidak mau mendengar ini dari keduanya mitra saya ya. Keduanya kami berkewajiban untuk membantu mitra-mitra ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Tapi ketika ada yang salah, ya udah kita akui kita Baik. salah. Gimana perbaikan ke depannya? Ya, ada yang menarik yang disampaikan tadi oleh Komisi 1 DPR RI, Mbak Christina begitu. Apa masalahnya? Mau dibantu katanya DPR. Ini bagaimana, Mas Ariandi? Ya, tentunya kita bermitra dengan Komisi 1 DPR, mungkin juga beberapa kali rapat rakyat di DPR juga terus kita sampaikan. Tadi Bu Christina singgung bahwa ada 1,6 miliar anomali traffic yang kita sampaikan di DPR juga, dan kita publish juga ke masyarakat, Mas. Bahwa tahun 2021 laporan monitoring siber yang dikeluarkan oleh BSSN itu menyebut itu. Nah, baik, masalahnya apa sehingga ini terus berulang, ini terus kembali terjadi dan menjadi bahan terus diskusi begitu? Masalahnya apa dari BSSN sebetulnya? Ya, kita harus meningkatkan sebenarnya bagaimana kesadaran kita terhadap keamanan siber. BSSN melalui NSOC juga sudah memberikan notifikasi terhadap semua kementerian lembaga yang dianggap oleh BSSN memiliki anomali traffic yang tidak wajar. Kita bekerja 24 jam setiap hari dalam memantau ruang traffic siber nasional dan kita kirimkan notifikasinya setiap kementerian lembaga. Baik, apakah ini juga erat kaitannya dengan dana yang kurang atau memang SDM-nya begitu? Tapi nanti dijawabnya, kita harus jeda terlebih dahulu Bapak Ibu dan pemirsa tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.